Udah nih. Udah kelihatan ya? Pertemuan ke-11 hari ini adalah hari KP ya. Kuliah pengganti untuk sesi ke-11. Sesi ke-13 sudah kemarin ya. Sesi ke-11 ini measuring outcomes of brand equity, capturing market performance. Kalian bisa baca lebih detail lagi di buku Kevin Len-Keller and Vanita Swaminathan, Strategic Brand Management, Building, Measuring, and Managing Brand Equity. Yang belum download, diingatkan sekali lagi, silakan di-download. LO untuk mata kuliah ini mengingatkan juga ada LO 1, 2, dan 3. Identify component to build brand equity, explain branding challenges and opportunities, dan illustrate solution to case related to strategic brand management. Nah, di sesi ini kita akan membahas tentang the multidimensionality of brand equity and multiple method to measure it. Masih ingat brand equity itu apakah? Ingatkah apa yang dimaksud dengan brand equity? Ada yang ingat guys? Lupa semuanya. Ada yang ingat kah? Saya boleh coba jawab nggak? Boleh, Revata. Seingat saya brand equity itu kayak nilai yang dimiliki sebuah brand gitu, Miss. Jadi dia tuh kayak bagaimana dia tuh kayak aset yang berhubungan dengan brand. Jadi dia tuh bisa menambah nilai buat brand ataupun bisa mengurangi, Miss. Iya, betul. Nilai dari sebuah brand gitu ya. Value brand apa ya? Ya, nilai itu apa sih? Value ya. Value dari sebuah brand, nilai dari sebuah brand, harganya si brand ini gitu ya. Iya, Miss. Nah, ingat nggak di brand equity itu kan ada piramidanya tuh, masih ingat nggak? Piramida brand equity ada berapa lapis ya? 1, 2, 3, 4 ya. Yang paling atas ingat? Yang paling atas ada brand resonance, yang paling bawah ada salience. Salience itu kayak misalnya who are you gitu loh. Ingat brand equity, brand awareness, brand image. Kalau yang di salience yang who are you itu, terus naik lagi ke atas ada apa ya? Imagery, naik lagi ke atas ada judgment ya. Terus yang paling atas ada brand resonance. Ingat? Ya nanti dibaca lagi ya guys. Nah, masing-masing level atau masing-masing tingkatan, masing-masing posisi sebuah brand di dalam brand equity tersebut, kita bisa tahu mereka berada di posisi yang mana, si brand kita ini gitu ya, berada dalam posisi yang mana. Apakah masih di bawah gitu ya, masih berada di salience ajakah gitu ya, masih bergelut dengan brand identity dan brand awareness-nya. Biasanya itu kan perusahaan-perusahaan atau brand-brand yang masih baru, periode setahun, 2 tahun gitu ya, masih struggling untuk memperkenalkan siapakah dia, siapakah saya gitu kan ya. Awal-awal munculnya si brand, awal-awal lahirnya terbentuknya si brand ini, atau posisinya sekarang ini sudah naik nih, udah masuk ke tingkatan yang kedua, level yang kedua. Sudah masyarakat udah lebih kenal, sudah bisa memahami, memberi arti, oh brand ini, iya nih brand ini itu bagus nih, bla 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 gitu penilaiannya. Silakan masuk. Wah, boy band only. Boys only. Terus pada nyesel deh. Udah kalian online aja. Udah terlanjur ya. Kirain tadi nggak ada orang. Jadi aku nggak nyalain PPT-nya di depan. Bentar ya. Hah? Ada 35. Lomba alat-alatan dasar. Kirain nggak ada orang. Aku nggak nyalain PPT yang di sini.
Bentar ya, yang di Zoom. Bentar ya, menunggu ini memunculkan PPT di layar. Nah, tuh baru muncul. Iya, nggak apa-apa. Ntar keluar. Oke, lanjut. Tadi sampai mana ya? Masih di sini ya? Multidimensionality of brand equity and multiple method to measure it. Jadi dalam piramida brand equity kan ada tingkatan-tingkatannya tuh untuk mengetahui brand kita berada di pada posisi yang mana pada saat ini, kondisi sekarang itu seperti apa. Ada metode-metode yang bisa dipergunakan untuk mengukur posisi si brand kita ini, apakah di level 1 tadi yang salience, level 2 tadi yang level 2 brand imagery, level 3 yang judgment, level terakhir yang paling atas yang resonance, yang sudah engage dengan customer kita kah, gitu ya. Nah, untuk mengetahui posisi brand kita berada di mana harus diukur. Nah, mengukurnya seperti apa? Itu yang akan kita bahas nanti di sini. Bentar ya, guys. Maaf ya, guys, banyak distraction. Lanjut. Nah, ideally to measure brand equity, we create a brand equity index. One easily calculated number that summarizes the health of the brand and completely captures its brand equity. Just as a thermometer measuring body temperature provides only one indication of how healthy a person is. So does any one measure of brand equity provide only one indication of the health of a brand? Nih, brand equity is a multi-dimensional concept and complex enough to require many different types of measure. Banyak cara untuk memeasure si brand equity ini.
banyak, metode yang bisa dipergunakan. Kalau misalnya kita, menggunakan brand equity index itu kayak misalnya memasukkan nih, apa yang dimiliki oleh perusahaan saat ini gitu. Contoh gitu misalnya dalam indeks tersebut di checklist-checklist gitu ya, mmm apa ya, apa ya contohnya? Oh, misalnya indikatornya, kita buat indikatornya, oh dari jumlah followers-nya, oh dari, level apa, persentase engagement-nya, oh dari apanya nih gitu. Nah kemudian dijumlahin. Nah itu cara, salah satu cara untuk mengukurnya. Nah, ada 4 general guidelines untuk create atau mengukur ROI dalam brand marketing activities. Satu, 2, 3, 4. Ini 4 general guideline for creating and measuring ROI from brand marketing activities. Yang pertama, spend wisely. Focus and be creative. To be able to measure ROI, we need to be earning a return to begin with. Investing in distinctive and well-designed marketing activities increases the change for a more positive and discernible return of investment. Sebelum bisa invest, berarti kan kita mesti punya untung dulu dong ya. Kalau misalnya kalau misalnya brand-nya masih belum mendatangkan keuntungan, apa yang mau dinilai gitu, apa yang mau diinvestasikan, apa yang bisa dikembangkan, orang masih struggle gitu ya, nyari keuntungan buat buat apa, overhead sehari-hari aja masih belum memenuhi gitu misalnya. Bagaimana bisa menyisihkan, keuntungan untuk mengerjakan yang lain gitu misalnya untuk apa, create awareness atau, building brand image, ngeluarin duit untuk digital digital gitu misalnya. Oke, nah oleh karena itu spend wisely nih, kalau misalnya masih belum untung gimana dong, apakah perlu suntikan modal lagi gitu, perlu nambah modal lagi nggak nih? Musti perlu bantuan dana tambahan lagi nggak nih supaya bisa muter gitu ya. Di mana-mana nggak bisa gitu kita pakai modal, ya mungkin bisa kali ya. Tapi sebagian besar usaha itu tidak bisa dilakukan tanpa tanpa ada modal awalnya gitu. Nah, untuk mengelola dana yang dimiliki bagaimana, untuk mengelola dana tersebut, untuk mengelola budget tersebut gitu ya, kita harus memperhitungkan nih jangan sampai overhead kita lebih tinggi dibandingkan dengan, omset si brand ini, gitu ya. Nah setelah dapat nih ya, setelah dapat budgetnya berapa yang bisa disisihkan gitu untuk, create, activity gitu ya, eee, yang kedua, tahap kedua yang bisa kita lakukan adalah look for benchmark. Examine competitive spending level and historically company norms. It is important to get the lay of the land in the market or category in order to understand what we may expect. Boleh nih lihat tetangga sebelah, lihat brand sejenis gitu misalnya, atau lihat, periode sebelum-sebelumnya seperti apa nih spending levels-nya, seberapa besar dana yang disisihkan untuk kegiatan marketing, untuk melakukan brand activity gitu ya, untuk menjalankan strategi branding gitu misalnya. Berapa dari benchmarking tersebut, barulah kita susun nih strateginya. Be strategic, apply brand equity models. Use models such as brand resonance model and the brand value change to provide discipline and structure approach to planning, implementing, and interpreting marketing activity. Ada beberapa cara nih untuk melakukan perencanaan perencanaan marketing. Tapi secara garis besar, semua perencanaan itu dimulai dari research. Research dulu, kemudian dari riset tersebut kita bikin planningnya, dari planningnya kita bikin how to implementingnya, setelah implementingnya direncanakan bagaimana mengimplementasikannya, kita lihat, evaluasinya seperti apa gitu, di-interpreting gitu ya, diartiin gitu setelah
setelah postingan dilakukan, apa dari hasil postingan tersebut kita dapetin apa, gitu, apa implikasinya bagi brand setelah dilakukan strategi A, B, C tersebut ya. Nah, strategi tersebut makanya harus disusun dengan perencanaan yang details gitu. Nah, yang terakhir be observant. Track both formally and informally. Qualitative and quantitative insight can help us understand brand performance. Untuk memahami performa dari suatu brand, untuk mengetahui apakah strategi yang kita lakukan sudah tepat sasaran, tuh kita perlu melakukan penelitian gitu secara kuantitatif, quantity gitu. Kita ngelihat setelah ada kegiatan A berpengaruh nggak terhadap misal nih brand awareness atau misalnya brand loyalty atau apa yang ingin kita ukur gitu. Nah, tapi tidak cukup kalau misalnya hanya kuantitatif saja, akan lebih lengkap lagi riset kita untuk mengetahui posisi kita, untuk memahami performa brand kita gitu ya. Kita perlu juga nih untuk menganalisis secara kualitatifnya. Kita mewawancara, kita terjun ke lapangan, ngelihat langsung gitu, mungkin di outlet-outlet, di gerai-gerai kita observe secara digital juga ke media sosial kita, bagaimana orang mengomentari, bagaimana proses jual beli gitu misalnya, bagaimana cara eee, ber berinteraksi dengan customers gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, oke, ini adalah 4 general guideline for creating and measuring ROI from brand marketing activity. Yang pertama tadi, spend wisely, look for benchmark, be strategic, and be observant. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Any question? Lanjut. Ini ada beberapa metode yang akan kita bahas, ada comparative method, conjoint analysis, holistic method, ada brand valuations, kemudian udah sampai brand valuations aja berarti. Nah, ini kita bahas dulu nih metode-metodenya yang ada nih. Yang pertama ada metode komparasi, membandingkan. Comparative method, a research study to experiment what examine consumer attitude and behavior toward a brand to directly estimate specific benefit arising from having a high level of awareness and strong, favorable, and unique brand associations. There are two types of comparative method. Brand-based comparative approach use experiments or analysis in which one group of consumer respond to an element of marketing program or some marketing activity when it is attribute to the target brand and another group respond to the same element or activity when it is attribute to a competitive or fictiously named brand. Itu yang brand based komparatif. Jadi yang dibandingkan itu adalah brandnya, brand A dengan brand B. Jadi misalnya pengaruh kampanye nana gitu terhadap minat beli gitu misalnya brand XYZ dan pengaruh bla 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 kampanye. Jadi misalnya gini nih, kita membandingkan dua brand yang berbeda. Brand A dan brand B. Brand A dan brand B sama-sama melakukan kampanye yang mirip gitu. Nah, kita ingin mengukur efektivitas dari kita ingin membandingkan, Kita ingin membandingkan kampanye yang dilakukan oleh brand A dan kampanye yang dilakukan oleh brand B terhadap misalnya nih minat beli konsumennya, terhadap brand awareness dari masing-masing konsumennya, terhadap brand loyalty dari masing-masing konsumennya si brand tersebut gitu ya. Nah, itu yang brand based. Jadi yang dibandingkan itu adalah brandnya. Kalau marketing based comparative approach, use experiment or analysis in which consumer respond to change in element of marketing program or marketing activity to the target brand or competitive brand. Ini contohnya yang dibandingkan adalah how to marketnya. Jadi misalnya membandingkan kampanye, kok
kampanye ya, program atau iklan atau promosi yang dilakukan oleh brand A, hasilnya dibandingkan dengan promosi yang dilakukan oleh brand B gitu. Jadi yang dibandingkan nih, nanti hasilnya yang didapatkan misalnya kalau yang brand based comparative approach, brand misalnya hasil yang dihasilkan nanti adalah brand A memperoleh pengaruh yang lebih tinggi dibandingkan brand B pada saat melakukan kampanye. Atau kampanye yang dilakukan oleh brand A lebih efektif dibandingkan kampanye yang dilakukan oleh brand B gitu misalnya hasilnya. Nah, kalau yang marketing based comparative approach ini hasilnya nanti misalnya nih promosinya promosi yang dilakukan oleh brand B misalnya promosi yang dilakukan oleh brand B lebih 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 baik atau lebih mendatangkan respon positif dibandingkan dengan promosinya yang dilakukan oleh si brand B. Ya, serupa tapi tak sama ya. Yang dibandingkan satunya dilihat dari kacamata brand, satunya dilihat dari kacamata activity marketingnya, ya. Nah, tapi intinya kalau comparative method ini ada membandingkan. Jadi kita mau ngelihat posisi kita di pasar, kita ingin melihat ekuitas merek kita, brand equity kita gitu ya, dengan membandingkan brand kita dengan brand lain, dengan brand kompetitor. Misalnya kita adalah H&M gitu misalnya, kita adalah H&M. Yang apple to apple dengan H&M misalnya adalah apa ya? Uniqlo, Zara termasuk nggak ya? Ya anggaplah termasuk gitu ya. Aku asal sebut aja nih. Misalnya yang setara dengan setara dengan H&M itu adalah Zara, Uniqlo, Bershka gitu misalnya. Nah, comparative method ini adalah kita meneliti si brand kita ini, si H&M ini dibandingkan dengan Uniqlo, dibandingkan dengan Zara, dibandingkan dengan si Bershka. Kalau yang brand based comparative approach yang dibandingkan adalah brand to brandnya, brand H&M dibandingkan dengan Zara. Nah, kalau marketing based comparative approach, activity yang dilakukan oleh brandnya, gitu, aktivitas marketing yang dilakukan oleh brand yang kita bandingkan, entah itu eventnya, entah itu promosinya, entah itu apanya lagi ya, kegiatan marketing lainnya, gitu, yang kita bandingkan. Kebayang nggak sih? Mudah-mudahan kebayang ya. Kalau aku belibet ngomongnya kasih tahu ya. Bayang. Jadi komparatif itu untuk pembandingan. Ya, lanjut. Next, ini ada co-join analysis. Co-join analysis is survey-based multivariate technique that enable marketers to profile the consumer decision process concerning product and brand. Specifically, by asking consumer to express preferences or choose among a number of carefully designed product profile, researchers can determine the trade-off consumers are making between various brand attributes and the importance they are attaching to them. Each profile consumer C is made up of a set of attribute level chosen on the basis of experimental design principle to specify certain mathematical properties. The value consumer attached to each attribute level as statistically derived by the conjoint formula is called a part word. We can use the part word in various ways to estimate how consumer would value a new combination of attribute level. For example, one attribute is the brand name. The part word for the brand name attribute reflect its value. Jadi ini kita conjoint analysis biasanya metodenya kuantitatif. Jadi kuantitatif multivariat. Yang kita ukur itu ada beberapa item, ada beberapa variabel yang ingin kita ukur untuk melihat bagaimana posisi brand kita.
dalam contohnya dalam tangga ekuitas. Nah, kalau di sini misalnya yang ingin kita ketahui adalah misalnya bagaimana, apa ya, bagaimana nggak kebayang, bagaimana postingan di media sosial gitu misalnya. Jadi satu kan multivariat ada beberapa ya yang diukur. Pertama yang pengen kita ukur adalah, bagaimana, pengaruhnya postingan postingan di Instagram. Bagaimana yang keduanya misalnya bagaimana pengaruhnya, penggunaan influencer atau brand ambassador. Bagaimana pengaruhnya apalagi ya, mmm, ads, penggunaan ads di Instagram gitu, terhadap misalnya gitu ya, mmm, loyalitas loyalitasnya nggak bisa, terhadap brand image dari perusahaan gitu misalnya. Ya, jadi yang diukur ada 3 nih, yang kita lihat ada 3 hal yang kita lihat kaitannya terkait dengan si brand image perusahaan, gitu. Nah, mmm, konsumen yang dipilih adalah konsumen-konsumen yang tentunya terpapar dengan si si brand kita ini, gitu. Jadi konsumennya itu misalnya adalah followers dari akun media sosial. Konsumen itu sorry, yang mengisi kuesionernya maksudnya, populasi dan sampelnya misalnya adalah followers dari media sosialnya, atau konsumen yang datang di toko, di outlet, brand tersebut misalnya, ya. Nah mereka yang dijadikan, yang dijadikan sampel gitu, gitu. Nah kemudian si, apa, si konsumen ini hasilnya tersebut akan kita proses nih, hasilnya tersebut akan kita proses, eee, hasilnya bagaimana? Apakah yang memiliki pengaruh paling gede misalnya adalah postingan di Instagram, atau penggunaan influencer, atau, tadi penggunaan ads terhadap brand, terhadap pembentukan brand image gitu misalnya, mana yang lebih lebih berpengaruh gitu. Nah, semakin attach konsumen dengan yang kita pilih untuk menjawab kuesioner yang kita kita berikan gitu ya, akan hasilnya kemungkinan besar akan semakin semakin bagus gitu. Ya kalau mereka nggak kenal dengan perusahaan kita, apa yang mereka mau mau isi kan ya? Sebentar, sampai sini ada pertanyaan? Jadi Kojan Analisis ini, survei yang dilakukan analisis yang dilakukan bersama-sama gitu, beberapa beberapa hal yang kita analisis secara bersamaan untuk melihat, eee posisi kita atau untuk mengetahui, apa ya, value atau brand equity dari brand kita. Bayang? Kalau si ini tadi kan comparative method kita membandingkan. Kalau ini kita ngelihat dari brand kita sendiri, brand atribut apa pengen kita ukur gitu ya, atribut apa yang pengen kita ukur, terhadap si ekuitas kita gitu. Kebayang? Mudah-mudahan kebayang. Lanjut ini yang terakhir ada holistic method. Holistic method place an overall value on the brand in either abstract utility terms or concrete financial terms. Does holistic method attempt to net out various consideration to determine the unique contribution of the brand? Ada dua cara nih holistic method, ada residual, ada valuation approach. Kalau residual approach examine the value of the brand by subtracting consumer preference for the brand based on physical product attribute alone from their overall brand preference. Valuation approach
place a financial value on brand equity for accounting purposes, merger and acquisition, or other such reasons. Nah, kalau yang valuation of ini benar-benar secara keseluruhan brand tersebut dinilai yang di-convert dengan angka, nilai duitnya berapa nih gitu. Kalau misalnya Gojek dijual, kalau misalnya Grab dijual, divaluasi harganya berapa gitu. Yang dilihat itu adalah ya keseluruhan brand equity-nya gitu. Namanya, apalagi image-nya, kemudian apalagi itu seberapa banyak level brand equity-nya ada di mana. Semakin banyak yang loyal, semakin tinggi brand equity-nya, berarti harga dari sebuah brand ini akan semakin tinggi apabila di-convert ke rupiah. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, tujuannya kenapa nih perlu divaluasi, perlu dinilai harga dari brand tersebut, yaitu tadi untuk keperluan accounting, untuk keperluan merger, atau misalnya mau diakuisisi oleh perusahaan lain, kita perlu dinilai. Dibeli dengan harga berapa nih brandnya gitu. Nah, holistic method yang pertama ada residual approach. Residual approach ini menilai harga si brand ini, value si brand ini dilihat dari cara pandang si konsumennya gitu. Jadi misalnya nih, si konsumen mengharapkan brand A ini performanya C, D, B, E, F, G, H, I, J gitu misalnya. Attributes-nya yang dia miliki A, B, C, D, E gitu ya. Nah, dinilai dari situ. Caranya kalau yang residual approach ini, kita mencari tahu preferensi si konsumen yang kita jadi mewawancarai atau memberikan kuesioner gitu kepada konsumen untuk mengetahui berapa nilainya brand kita ini, gitu. Oh, kebayang? Ini mesti dipraktekin baru bisa paham. Nanti mudah-mudahan pada saat magang ya punya kesempatan untuk melihat, untuk membuat membuat penelitian seperti ini atau pada saat skripsi. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan kah? Aman, aman? Lanjut, apa terlalu bingung? Oke, lanjut dulu ya guys. Nah ini brand valuation. Tadi, valuasi untuk menilai harga brand. Ada beberapa pendekatan untuk memvaluasi brand untuk mengetahui nilai dari sebuah brand, dari nilai brand tersebut. There have been many approach suggested by academic researcher to systematically value brand by taking to consideration factors such as the age of the brand, order of entry in the category, and current and past advertising share. The approach was able to estimate brand equity. Bentar ya guys. Bentar. Lanjut, sorry maaf. Tadi sampai mana? By taking into consideration factors such as the age of the brand, order of entry in the category, and current and past advertising share, the approach was able to estimate brand equity. Aside from such academic approach, there are few well-established brand valuation approach that derive from industry, and we review 3 of them here. Ada 3 approach, Interbrand, Brand Z, and Brand Finance. Ketiga ini combine brand equity measurement and financial valuation in deriving estimates of brand value. Jadi yang akan dibahas ada 3, Interbrand, Brand Z, and Brand Finance. Yang pertama ini Interbrand.
Interbrand approach makes into account different way in which a brand benefit an organization both internally and externally, from attracting and retaining talent to delivering on consumer expectation. There are three key components of interbrand brand value assessment: financial forecast, role of brand, and strength analysis. Oh, nggak ada ini. Bentar ya. Ini kayaknya ada nih di sini. Sebentar. Ini Nih kalian bisa lihat sendiri, ini aku stop share dulu. Untuk interbrand, ini bukan ya? Nah, oh iya, ini dia si interbrand, ini perusahaannya yang memvaluasi brand, salah satunya ini interbrand, ini sebentar. Ya Eka lupa di mana. Tapi di dalam website ini interbrand.com ya, kalian bisa lihat. Ini mereka, apa aja yang mereka kerjain. Oh ini dia, ding. Financial analysis, this measure the overall financial return to an organization investor or its economic profit. Economic profit is the after-tax operating profit of the brand minus a charge for the capital used to generate the brand's revenue and margin. Jadi dia ngelihat, analisis laporan keuangannya, yang dia lihat itu adalah laba setelah potong pajak, laba yang benar-benar diterima oleh perusahaan itu berapa, dia lihat. Kemudian role of brand itu this measure the portion of the purchase decision attribute to the brand as opposed to the two other factor. For example, purchase driver such as price, convenience, or product feature. The role of brand index, RBI, quantify this as a percentage. RBI determinations for best global brand derived depending on the brand from one of three methods: commission, market research, benchmarking against role of brand score from client project with brands in the same industry, or expert panel assessment. Role of brand ini bisa dilihat dari role of brand index-nya. Jadi tadi di sini katanya dia menghitung porsi dari purchase decision, poin-poin purchase decision sebuah brand dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya, harga, kenyamanan gitu ya. Minat beli dilihatnya dari harga, apakah harga segini mendatangkan minat beli.
berapa persen, apakah kalau misalnya harga murah, apakah minat belinya akan lebih tinggi, kalau misalnya harga mahal, apakah menandakan, minat belinya rendah gitu ya. Kenyamanan pada saat berinteraksi, kenyamanan pada saat di outlet apakah mempengaruhi, kemudian performa produknya gitu, kualitas produknya gitu ya. Nah, itu nanti dia kasih scoring-scoring, kemudian ada yang ketiga, si Interbrand ini melakukan brand strength measure, the ability of the brand to create loyalty and therefore sustainable demand and profit into the future. Brand strength analysis based on an evaluation across 10 factors that Interbrand believe constitute a strong brand. Performance in this area is judged relative to other brand in the industry and relative to other world-class brand. The brand strength analysis deliver an insightful snapshot of the strengths and weakness of the brand and is used to generate a roadmap of activities to grow the brand strength and value into the future. Nah, si Brandster ini ngelihat kekuatan brand itu berapa banyak gitu, berapa modal yang dimiliki brand untuk membuat konsumen loyal. Jadi melihat nih, entah itu sorry, ingin melihat kekuatan brand, kekuatannya ada di mana? Kekuatannya apakah dari keunikan brand tersebut, dari kualitas, dari layanan, dari produknya, itu misalnya. Kemudian diprediksikan nih, membuat prediksi future predictions 10 tahun ke depan, 5 tahun yang akan datang, 2 tahun lagi gitu ya. Posisi brand ini kalau misalnya diperlakukan, misalnya ditambah A, B, C akan seperti apa. Jadi biasanya asumsinya ada 3, asumsi konservatif, asumsi moderate, dan asumsi yang agresif. Apa ya? Yang agresif apa namanya? Positif ya? Ya agresif gitu, yang tinggi gitu. Nah, dari ketiga asumsi tersebut, nanti kita lihat nih kekuatan brand seperti apa. Gitu. Nah, ini kalau si Interbrand melakukannya dengan 3 cara ini, financial analysis, financial forecast, role of brand, dan brand strength. Nah, ini selain itu ada lagi nih 3 pilar structure of brand strength, make it more dynamic, forward looking, aligned to how strong brand are built today. Ini ada 10 brand strength factor are based on both internal dan external dimension. Si brand strength-nya, kekuatan brandnya ini menurut si Interbrand ini ada 10 nih, tapi terbagi 2, ada internal, ada eksternal ya. Nah, kalau yang di internal faktor leadership. Yang pertama, leadership faktor collectively more dynamic and consumer ethnic. Customer centric, reflecting interbrand thinking, and we are expanding the importance of responsiveness based on analysis of best global data, brands data. Ini ada direction, ada alignment, ada empathy, agility, gitu ya. Direction itu the degree to which there is clear purpose and ambition for the brand, a plan to deliver on them over time, and a defined culture and value to guide how those plans should be executed. Empathy, the degree to which the organization is in tune with consumer and wider stakeholders, actively listening to and anticipating their evolving needs, belief and desire, and responding effectively and appropriately. Kemudian alignment, the degree to which the whole organization is pulling in the same direction, committed to the brand strategy and empowered by system to execute it across the business. Agility, the speed to market that a company demonstrate in the face of opportunity to challenge, enabling it to get ahead and stay ahead of expectations. Ini yang faktor-faktor internalnya, gitu ya. Utamanya adalah leadership. Untuk ngedirect itu butuh leadership. Untuk punya empati, kita juga harus punya empati. Kekuatan brand juga berada di empati, agility, dan alignment. Agility ini kemampuan untuk berjuang,
Kalau alignment ini relatable gitu ya. Kemudian faktor eksternalnya, kalau di external faktor ada engagement, ada relevance. Kalau si engagement ini ngomongin bring a sharper focus on the interaction between your customer and other audience and your business that shape their perception and behavior and is aligned with what we know from consumer science about the important building memorable brand. Ada distinctiveness, ada coherence, ada participation, ada relevance, represent the result of effective brand building from a consumer perspective. Based on analysis of best global brand data, we have unpacked the most important factor from our old framework relevant into its individual parts. Di relevance itu ada presence, affinity, dan trust. Nanti silakan dibaca sendiri. Kemudian ya kagak kebuka guys. Jadi ini seharusnya ada 10 ya faktor internal dan eksternal. Tuh. Ada direction, empathy, alignment, agility. Di internal fokus utamanya adalah leadership. Kalau di eksternal fokus utamanya ada 3, engagement, relevance, ada 2, engagement dan relevance. Ya. Di dalam engagement ada distinctiveness, coherent dan participation. Dan relevance ada present, affinity, dan trust. So, balik lagi ke PPT. Sampai sini ada yang mau tanya dulu guys? Masih bisa ngikutin kan? Walaupun agak meloncat-loncat. Ya, ini tadi kita lanjutkan. 3 komponen dari interbrand brand value assessment. Tadi ada financial forecast, role of brand and strengths analysis. Selanjutnya, brand valuation yang kedua, approach yang kedua dari brand Z. Kalau brand Z, pendekatan si brand Z ini, approach to brand equity measurement is based on the meaningfully different framework that suggests that brand can create value if they over 3 key benefits. Bentar guys. Bentar ya, aku ke toilet dulu bentar.
Sorry. Ini Brenzi ya. Brenzi approach to brand equity measurement is based on the meaningfully different framework that suggests that brands can create value if they offer three key benefit. Yang pertama, they are meaningful, meet customer needs, they are different, unique, and they set trends, they are salient, they are top of mind. Oke, kita lihat. Bentar, ada nggak ya? Eh, ini yang Brenzi. Bentar, aku cari dulu penjelasan ada di mana. Ya, nggak kelihatan ya. Nah, ini si Brenzi ini bring you industry leading brand valuation combined with research from the world's largest and most extensive brand equity study. Our seri brand ranking report diagnose and contextualize the growth strategies of the world's most valuable brand against the current macroeconomic landscape. Nih, Kantar Brenzi analysis has proven that businesses that invest in their brand outperform of the market, and that investment in the marketing remain the most powerful form of defense in time of crisis. Nah, kalau metode atau pendekatan si Brenzi ini tadi, dia ngelihatnya dari ketiga hal ini, gitu ya. Dia ngelihatnya dari meaningful, different, dan salience. Dari key benefit, tiga key benefit ini yang menjadi fokus utamanya dari cara measurement-nya si Brenzi. Nah, yang terakhir ini ada brand finance. Brand finance approach to brand equity measurement is based on the relief from royalty approach. With this approach, a brand value is based on the royalties that a company would have paid for licensing that brand from a third party, assuming it was not the brand owner. The net presence value of the projected royal stream becomes the estimate of brand value. Nah, ini cara yang dilakukan oleh si brand finance. Bentar, cari lagi. Mana dia tadi? Nah, ini websitenya si brand finance. Aduh perihnya. Ini udah kebuka ya, brand finance. For over a quarter of a century, brand finance has helped clients to understand the value of brand. Our global team study thousands of brands each year, and this experience has helped us to understand the key attribute of success brand and other intangible asset to deliver financial research. Ini bentar, mana?
Mhm, mhm. Nah, ini brand valuations-nya yang dari brand finance. Brand valuation are used for a variety of purpose, including tax, finance, and marketing. Being the interpreter between the lines of marketers and finance team, they provide structure for both who work together to maximize return. The principles of understanding brand value can also be applied to geographic brand, nation brand, sport teams, and non-profit enterprises. Ini yang bisa dijawab dengan valuasi oleh brand finance ini. How much is my brand worth? How much should I invest in marketing? How much damage does brand misuse cause? Am I tax compliant with the latest transfer pricing? How do I unlock value in brand acquisitions? Gitu ya. Nah, bisa nih dia untuk valuasi yang bisa divaluasi sama si brand finance tuh macam-macam. Ini udah kayak jualan ya aku. Nah, ini metodologi yang mereka lakukan. We conduct all of our brand valuation in accordance with the approach outline. Oh, dia sudah ISO nih kalau ya brand finance. International Standard on Monetary Brand Valuation. There are no black box. Our approach is to work openly, collaborative, and flexibly with client. And we always reveal the detail of our modeling and analysis. The means our clients always understand that lies behind the number. The three brand valuation approach, market cost and income outlined in ISO blah 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 are common to any type of valuation, not just those of brand. This make them the most used and trusted approach by law court, accountant, financial expert, and international value. We could talk all day about brand valuation approach and methodologies. Nih, tuh ya. Jadi ketiga ini tadi brand interbrand, brand Z dan brand finance, benar kan ya? Interbrand, brand Z dan brand finance punya cara masing-masing nih untuk menilai valuasi, untuk memvaluasi sebuah brand. Kalau tadi interbrand dia ngelihat dari laporan keuangannya, role of brand-nya gitu, peran si brand ini di masyarakat, di lapangan, di dalam industri gitu ya. Dan kekuatan si brand ini itu yang dilihat oleh si interbrand. Kalau si brand Z dia ngelihatnya apakah si brand ini meaningful, different, salience gitu, lebih ke arah kualitatif metode pendekatannya. Nah, kalau di brand finance ini hampir mirip dengan yang interbrand, dia ngelihat dia menilai apa? Dia melihat dari mana tadi kata-katanya, royalties, bisa dari apa namanya, mana kata-katanya, we have licensed the brand from third party, assuming it was not the brand owner, the net present value of the projected royalty stream become net brand value. Jadi ngelihat dari harga royalty, harga yang perlu dikeluarkan. Misalnya nih, kalau misalnya saham gitu ya, harga sahamnya itu berapa. Nah, gitu dia melihat dari sana. Ya, lebih jelasnya boleh silakan dikunjungi, dijenguk website masing-masing satu persatu untuk brand valuation. Ini tadi yang pertama, brand finance calculate the brand strength on scale of 1 to 100 using data from the brand asset valuator database, which result in brand strength index. Second, the methodology involve assessing the brand royalty rate by applying the BSI score to the royalty rates that apply to a given industry. These industry-specific royalty rates are identified through database containing comparable licensing agreement. For example, in the industry royalty rates range between 1 to 5%, and the brand has a strength score 80 out of 100, the appropriate royalty rate for the brand in this industry would be 4%. Third, these royalty rates, when applied to forecast revenue, help determine brand value. Revenue forecast are further generated based on combination of historical revenue,
equity analysis forecast, as well as economic growth rates. Finally, brand value is determined by discount forecast revenue to net present value terms. Ini teknis banget ya. Nah, walaupun untuk yang memvaluasi brand ini bukan kita yang ngerjain, tapi kita perlu mengetahui nih apa yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan valuasi tersebut untuk bisa menilai brand kita gitu. Ya, sambil dipahami dulu, aku sebentar ya guys. Ini bulu mata aku jatuh masuk ke dalam mata, sakit banget. Aku ke toilet sebentar ya. Halo, terima kasih sudah menunggu. Nah, ini ada kita diskusi kelompok dulu mumpung di Zoom.
ya. Discussion-nya ini choose a product, conduct a branded and unbranded experiment. What do you learn about the equity of the brands in the product class? Can you identify any other advantage or disadvantage of the comparative method? Nggak usah, yang pertama aja ya. Pilih produk. Terus coba bikin eksperimen branded and unbranded eksperimennya, misalnya apa ya? Kamu create apa ya? Bayang ya. Coba ada ide nggak? Contohnya, oh ini ada di sini ternyata. Conduct branded and unbranded experiment. What do you learn about the equity of the brand in the product class? Branded and unbranded experiment. Branded goods are goods that are more identical. They have names and symbol on them, whereas unbranded goods have no particular sign or name, but serve the same purpose as branded goods. Pilih produk apa ya? Pakaian gitu misalnya. Kalau yang branded berarti dia yang punya, dia memiliki nama brand. Jadi ada misalnya mereknya apa ya? Uniqlo, Zara, H&M gitu misalnya, dia ada brandnya. Terus dibandingkan nih dengan barang yang sama-sama pakaian, tapi yang satunya lagi nggak punya merek. Misalnya beli di TC gitu ya, misalnya, atau dibeli di pasar gitu ya, baju, sama-sama baju, tapi yang satu bajunya ada brand, baju yang satunya lagi nggak ada mereknya, itu misalnya. Nah, coba dibandingkan dari kedua produk tersebut, brand equity-nya seperti apakah gitu ya. Apakah si produk yang unbranded ini memiliki bisa atau tidak mereka ini memiliki brand salience, brand image, awareness, ya. Kebayang nggak maksudnya? Aduh, perihnya. Guys, kalian masih bangun, guys? Masih, Miss. Masih, Miss. Miss. Kebayang maksudnya diskusinya? Pilih satu produk, misalnya baju gitu ya. Bandingkan nih, kalau misalnya baju itu punya brand, baju itu dijual di mall, sama baju tersebut dijual di pasar, nggak ada brandnya. Tuh. Tuh. Di kalau misalnya yang branded gitu ya, bagaimana dia nge-create brand equity-nya. Kalau yang unbranded kan, bisa nggak sih yang unbranded ini nih meng-create itu brand equity gitu. Terus perbedaannya apa? Kalau yang udah ada brand sama yang nggak ada brand. Kebayang? Bayang, Miss. Ini kelompoknya mau random aja. Oh, kelompoknya yang ini aja ya, berdasarkan yang biasa, yang berempat dan berlima itu ya. Sebentar. Ini kita kelas LA kan ya. Ini kelompok-kelompoknya ada
Yah, nama-nama kelompoknya mana ya? Kalian isi sendiri deh ya, aku bikinkan ininya, kalian isi sendiri, pilih sendiri room-nya di mana. Didiskusikan di dalam kelompok, nanti langsung kalau udah selesai tinggal langsung taruh aja di forum. Aku bikin ada 12, 13, 14, cukup. Let participant choose room. Nah, silahkan masuk salah satu, nanti teman-temannya ngikut ya. Silahkan temannya ngikut masuk kemana. Roomnya sudah dibuka. Ini yang didiskusikan. Miss, ini ada nama list kelompoknya nggak, Miss? Kenapa? Ada nama-nama kelompoknya nggak, Miss? Saya lupa sih sama siapa. Ya, enggak ada. Enggak ada nama-namanya, aku nggak ketemu catatannya. Oke. Thank you, Miss. Sama-sama.
Tinta, Nicole, Revata, Naraya, Angelin, Greta, Sharon, Ruth, Janice. Silakan masuk ke ini breakout room-nya kita. Oke, Miss. Tadi habis lupa, Miss, membernya siapa aja. Siap. Iya, lupa ya kelompoknya. Gak apa-apa, Miss. Sekarang saya udah mau masuk room 3 sekarang. Udah ingat? Udah. Ya. Dadah, Miss. Naraya, ada yang ingat nggak Naraya di kelompok siapa? Naraya, coba ya. Ini udah ketemu deh Miss saya Miss. Udah ketemu? Udah. Syukurlah. Makasih Miss. Thank you. Angelin, udah ingat Amara? Ada 2 Angelin ya, Angelin Greta sama Angelin Georgina. Hadir, Miss. Ingat kelompoknya yang mana? Angelina Georgina sama Tiffany Juliana sama Firza Haura, Miss. Oh ya, silakan masuk, silakan pilih. Masuk ke grup. Kamu nggak ada temennya ya? Sendirian ya? Oh, belum ini kayaknya mereka, Miss. Biasanya bareng sih, Miss. Aku masuk aja deh, Miss ya. Ke random aja ruangan, nggak apa-apa, Miss. Boleh. Coba mungkin udah masuk di dalam nggak? Tadi siapa namanya? Temen aku Tiffany Juliana sama ya Firza Haura, Miss. Ya nggak ada, nggak masuk ya. Ya udah masuk ya yang mana dulu aja. Ya, Farah, bukan teman itu satu kelompok kamu? Ruth, masuk kelompok Ruth. Kamu ada kelompoknya nggak ini Ruth? Oh, belum ada kelompok. Nah, loh. Jadi kamu kemarin-kemarin ngirim. Oh, oke. Oh ya udah, nggak apa-apa. Sendiri aja nggak apa-apa. Oke. Tiffany, kamu kenapa keluar lagi? Miss, mau nanya dong, Miss. Nggak kedengeran, Miss. Suaranya nggak kedengeran. Oh ya ampun, nggak kedengeran ya. Kenapa Ya. Ril? Itu, Miss, apa? Ini kelompoknya yang AOL atau yang sebelumnya itu ya, Miss? Iya yang sebelumnya yang berempat berlima itu lo inget nggak? Oh, oke. Awal, yang kelompok forum bukan yang kelompok buat AOL kemarin. Oke, Miss. Thank you, Miss. Kelompok asli yang awal.
Oke, sip. Oke, siap.
Tuh kan kita sendirian. Sabar, aku cari Miss-nya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Gak apa-apa lah, namanya juga manusia. Coba aku tanya Miss-nya deh. Sudah kembali? Sudah balik guys? AC ruangannya udah langsung otomatis dimatiin dong. Ini jam 5.15 Miss lagi di mana sih, Miss? di Anggrek, tapi di lantai 5. Itu ada Gio loh di Anggrek.
ada. Siapa? Gio. Ini Angelina Georgina. Oh, Enggak, aku tadi ini harus pulang karena hujan deras. Nanti aku nggak kejebak, nggak bisa. Bohong nggak sih? jadi kamu nggak jadi. Kering. Iya, rumah aku jauh banget, Miss, dari Binus, Miss. Di mana? Nggak jauh-jauh banget sih, Miss, di Jakarta Selatan, tapi deket Depok kalau kata Andre tuh. Jakarta Selatan yang Jitos terus lagi, Miss. Itu bukan Jaksel. Jakselnya ini Depok. Jaksel mempet Depok. Iya, tadi aja udah pulang, udah kena macet di jalan gitu. Karena lagi gak ada yang anterin, Miss. Ada polisi gak, Ji? Ada tadi, Berapa? nggak tahu, nggak ngitung. Polisi buat Kapan apaan? sampai tujuan ya? Di deket ini loh, Miss, di deket rumahnya Raffi Ahmad, Miss, di Andara. Widih. Kamu tetangganya Sultan Andara dong. Enggak tetangga-tetangga banget sih, tapi lumayan dekat lah, Miss. Dia bohong gak sih? Pasti beda 2 kilo gitu tuh jauh ya, Gio. Enggak 2 kilo, nggak nyampe 2 kilo. Apa nyampe? Aduh, nggak tahu deh, Dre. Bisa jalan kaki nggak? Enggak sih, nggak bisa jalan Nah, kaki. udah. Kalau gitu Itu namanya bukan tetangga. Itu namanya hidup satu kalau kota. tetangga kan bisa jalan kaki mestinya. Iya, pokoknya kayak berapa ya? Kayak 5 sampai 10 menit lah dari rumahnya dia gitu, udah ke rumah. Itu namanya jauh. Kayak Binus ke Cepet. Soalnya orang-orang nggak tahu rumahku di mana, jadi aku Udah bilang nyampe aja di ke rumahnya Raffi PA Ahmad. kali ya. Iya, Binus ke Udah nyampe ke Taman Anggrek. Marahin dong. 10 menit. Setelah guys, sudah jam 5 lewat 18. Kita absen dulu sebelum lupa nih. Aku absen. Yang hadir hari ini, bentar ya aku share screen aja biar kelihatan. Oh, salah pencet. Ini kan kita ya. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan guys? Absen. Sudah, Miss. Udah ya. Ntar kita klik dulu. Nih semuanya aman ya? Loh, Alvito sama Daniel ada di Zoom nggak? Ada di Zoom nggak sih? Coba dicek nama-namanya. Nggak ada, Miss, dua-duanya. Nggak ada. Nggak ada ya? Alvito nggak ada. Daniel Dalton nggak ada. Bener ya? Nggak ada ya? Cek kanan kiri temennya nggak ada. Lanjut. Kita masih ada satu pertemuan lagi ya guys. Nanti di hari KP tanggal 25 ya kalau nggak salah. Apa hari Senin ya? Coba jadwal kita selanjutnya. Besok, Miss. Besok ya, Senin ya? Hari Sabtu, Miss. Sabtu nggak ada kayaknya deh. Udah Hari nggak ada. Senin. Hari Sabtu nggak ada. Oh iya? Ke hari Senin jam 1 ya guys. Oke, Miss. Ya. Oke. Oke, sip lah. Sudah. Thank you, Miss Pipit. Semuanya selesai. Thank you, Miss. Nih. Thank you, Miss. Love you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Dadah, Miss.
Hai, Thank you, Miss. makasih kembali. Kamsahamnida, Miss. Thank you ya, Miss. Ah.